Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Maisaroh dari kelas 10 OTP 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang surat elektronik atau email mata pelajaran korespondensi KD 3.9. Sebelum mengenal surat elektronik atau email lebih lanjut, ada pun beberapa tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, menjelaskan pengertian surat elektronik atau email. Yang kedua, menjelaskan sejarah surat elektronik. Yang ketiga, menjelaskan fungsi dan manfaat dari surat elektronik. Yang keempat, menjelaskan jenis-jenis email. Yang kelima, menjelaskan macam-macam email. Dan yang keenam, menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari email. Yang ketujuh, menjelaskan etika penggunaan email. Dan yang terakhir, menjelaskan tentang bagaimana pengelolaan dan penggunaan surat melalui email. Pengertian dari surat elektronik itu sendiri yaitu surat elektronik atau electronic mail atau email dimaknai sebagai surat yang diterima dan dikirimkan melalui bantuan jaringan internet. Jaringan internet biasanya ditemukan pada media elektronik seperti komputer, laptop, dan ponsel pintar. Di lingkungan perkantoran atau perusahaan, berkorespondensi menggunakan surel atau email menjadi salah satu kegiatan yang dianggap dapat membuat pekerjaan menjadi lebih efisien. Dan dokumen yang dikirimkan melalui email dapat ditindaklanjuti lebih cepat. Dan berkorespondensi melalui email dapat menjadi penghubung efektif antar perusahaan. Adapun sejarah dari surat elektronik atau email yaitu surat elektronik sudah mulai dipakai pada tahun 1960-an. Pada saat itu internet belum terbentuk, yang ada hanyalah kumpulan mainframe yang terbentuk dari segala jaringan. Mulai tahun 1980-an, surat elektronik sudah bisa dinikmati oleh khalayak umum. Sekarang ini, banyak perusahaan pos di berbagai negara yang menurun penghasilannya disebabkan masyarakat sudah tidak memakai jasa pos lagi. Konsep surat pertama kali dikemukakan oleh Roy Tomlinson pada akhir tahun 1971. Roy Tomlinson pada saat itu bekerja untuk Bolt Branch and Newman BBN milik Lembaga Pertahanan Amerika. Isi pesan yang pertama yang dituliskan oleh Roy Tomlinson berupa kata-kata tes yang dilupakan. Kemungkinan pesan pertama yang dikirimkan adalah QWERTY atau huruf serupa, kata Roy. Pada tahun 1972, Roy mengenalkan lambang hashtag yang di Indonesia dibaca ET sebagai identitas email untuk memisahkan antara identitas pengguna dan domain. Hashtag bahasa Inggris ditulis AT, artinya kepada. Surat elektronik juga mempunyai fungsi dan manfaat. Fungsi dan manfaat dari penggunaan surat elektronik ialah sebagai berikut. Yang pertama, surat elektronik sebagai identitas diri. Yang kedua, bermanfaat untuk mengirim serta menerima pesan. Yang ketiga, sebagai media pemasaran. Yang keempat, mengirim dan menerima pesan dari segala format seperti file, dokumen, foto, video, dan audio. Dan yang kelima, sebagai media informasi. Yang keenam, sebagai media komunikasi secara umum. Dan yang ketujuh, untuk mendaftar di berbagai situs yang ada. Email juga terbagi menjadi dua jenis, yakni berdasarkan segi mekanisme dan berdasarkan segi format isi. Berdasarkan segi mekanisme, email terbagi menjadi tiga, yaitu 1. Email berbasis forwarding adalah suatu layanan email yang bekerja untuk meneruskan email yang diterima menuju ke alamat email lainnya. Yang kedua, email berbasis web adalah pengguna tidak perlu memiliki akun POP pada server karena akses email dilakukan dengan web di browser. Yang ketiga, email berbasis
SMTP atau POP adalah suatu email yang dapat mengirimnya ke alamat email yang dituju dan diterima melalui internet service provider yang akan menjadi langganan. Adapun berdasarkan segi format isi, yang artinya bagaimana cara penampakan visual pada sebuah email di mana segi format isinya dapat dibedakan menjadi beberapa jenis ialah sebagai berikut. Yang pertama, HTML atau Hypertext Markup Language adalah suatu bahasa standar di mana dipakai untuk menampilkan dan juga mengatur tampilan konten yang ada pada internet. Yang kedua, yakni plain text, adalah teks informasi yang merupakan masukan bagi suatu algoritma enkripsi. Selanjutnya yakni macam-macam email. Di dalam surat elektronik atau email terdapat beberapa macam-macam email sebagai berikut. Yang pertama yakni Telkomnet, yakni suatu layanan email buatan Telkom disebut dengan Telkomnet. Info mail.telkom.net. Yang kedua, Yahoo Email Service atau gmail.com adalah salah satu perintis layanan email di mana secara gratis dikenal dengan gmail.com. Yang ketiga, yakni Gmail adalah suatu layanan email dari google.com di mana menyediakan ruang penyimpanan yang tidak terhingga atau tidak terbatas. Macam-macam email memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Yang pertama, kelebihan dan kekurangan dari Telkomnet. Yang pertama, kelebihan. Kelebihannya ialah interface-nya menggunakan bahasa Indonesia dan bersifat gratis serta aksesnya sangat cepat sebab server berada pada daerah Indonesia. Sedangkan kelemahannya adalah hanya tersedia ruang penyimpanan sebesar 10 MB saja. Yang kedua yakni Yahoo Email Service atau gmail.com. Kelebihan dari Yahoo Email Service atau gmail.com sendiri adalah menyediakan ruang penyimpanan yang tak terhingga atau terbatas. Terdapat fitur chatting di mana pengguna dapat menggunakan aplikasi instan bernama Messenger atau sering disebut YM. Kelemahannya sendiri adalah adanya fitur POP dan IMAP yang bisa diakses dengan menggunakan Yahoo regional seperti yahoo.com.id untuk negara Indonesia dan tidak memiliki fitur IMAP dan POP di mana pengguna TLD atau top level domain pada Yahoo internasional. Yang ketiga yakni Gmail. Gmail adalah memiliki banyak fitur seperti POP dan IMAP yang bisa dipakai untuk menggunakan email silent seperti pada Outlook Express, juga termasuk Microsoft Outlook di mana aplikasi handphone dan menyediakan ruang penyimpanan yang tak terbatas dan terhingga. Tahukah kalian, kegiatan surat menyurat sebagai penunjang kegiatan perkantoran tidak selalu berbentuk wujud fisik. Melalui kecanggihan perkembangan teknologi, informasi atau TI, kegiatan surat menyurat dapat dilakukan melalui perangkat elektronik yaitu komputer dengan menggunakan fasilitas jaringan internet dan layanan email. Akan tetapi, email juga memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Kelebihan kegiatan surat menyurat melalui email atau surat elektronik ialah sebagai berikut. Yang pertama, informasi lebih cepat diterima oleh orang yang dituju. Yang kedua, biaya relatif murah dibandingkan melalui jasa kurir atau pos. Yang ketiga, tanggapan atau feedback dapat dilakukan secara langsung sehingga cepat menerima balasan. Yang keempat, dapat mengirimkan gambar dan foto dalam bentuk 3 dimensi sehingga lebih menarik. Yang kelima, dokumen bisa langsung disimpan dalam bentuk soft copy atau arsip elektronik. Adapun kelemahan dari kegiatan surat menyurat melalui email atau surat elektronik ialah sebagai berikut. Yang pertama, hanya bisa diakses oleh orang yang mempunyai fasilitas internet. Yang kedua, hanya bisa diakses
oleh orang yang mengerti tentang internet. Yang ketiga, dalam keadaan tertentu atau jaringan sibuk, proses mengakses email menjadi lambat. Dan yang keempat, dokumen dapat hilang atau rusak jika terkena virus komputer. Yang kelima, ketergantungan pada alat atau komputer dan jaringan internet sangat tinggi. Selanjutnya, adapun etika dalam menggunakan email. Netiquette atau netiquette adalah etika dalam berkomunikasi melalui email, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, perlakuan email secara pribadi. Yang kedua, jangan gunakan huruf kapital yang berlebihan agar indah jika dilihat. Yang ketiga, jangan gunakan CC atau carbon copy ke sejumlah orang, tetapi gunakan BCC atau bleach carbon copy. Yang keempat, jangan membicarakan orang lain. Yang kelima, jangan terlalu banyak mengutip pesan seseorang. Yang keenam, jawablah pesan secara masuk akal. Dan yang ketujuh, jangan gunakan format HTML. Adapun pengelolaan dan pengiriman surat melalui email. Dalam pengelolaan atau pencatatan kegiatan surat menyurat melalui email sama seperti kegiatan surat menyurat dalam wujud fisik. Namun, perlu diperhatikan jika informasi didapat melalui email, alangkah baiknya jika informasi ini disimpan juga dalam bentuk printout atau hard copy untuk mengantisipasi kemungkinan file dokumen rusak. Yang pertama, langkah mengakses email dengan menggunakan web browser Google Chrome. Langkahnya yaitu yang pertama adalah masuk ke dalam situs gmail.com sehingga terdapat tampilan seperti gambar pada PowerPoint saya. Tampilan awal gmail.com cenderung sederhana. Pilihannya ialah menu Sign In, Forgot Email, and More Option. Ketiga menu tersebut digunakan sesuai kebutuhan masing-masing. Misalnya, membuat akun Gmail, menemukan alamat baru, dan ingin masuk ke akun Gmail yang sudah dimiliki. Yang kedua adalah langkah membuat akun Gmail baru. Jika belum memiliki akun Gmail, maka pilihlah More Option, lalu pilih Create Account. Selanjutnya, isi form data diri akun baru. Lalu, jika sudah, klik Next. Maka akan muncul kotak Privilege and Terms. Klik menu I agree. Maka akan muncul tampilan awal akun Gmail yang telah berhasil dibuat. Di dalam PowerPoint saya terdapat beberapa gambar yang merupakan langkah-langkah dalam membuat akun Gmail baru. Yang ketiga, langkah jika lupa akun Gmail. Jika kita lupa alamat akun Gmail, maka pilihlah menu Forgot Email pada tampilan awal. Selanjutnya, muncul tampilan Find Your Email untuk memisahkan nomor ponsel dan klik Next. Maka akan muncul tampilan What's Your Name? Isi nama lengkap saat pertama kali membuat akun Gmail dan klik Next. Yang keempat adalah jika sudah memiliki akun Gmail. Jika sudah memiliki akun Gmail, setelah masuk bisa langsung mengisi email or phone dengan alamat Gmail atau nomor ponsel dan klik Next. Maka akan muncul laman Enter Your Password Gmail, lalu Next. Akan dialihkan ke menu Inbox atau kotak masuk pesan. Jika sudah memiliki akun Gmail, setelah masuk bisa langsung mengisi email or phone dengan alamat Gmail atau nomor ponsel dan klik Next. Maka muncul laman Enter Your Password Gmail, lalu Next. Akan dialihkan ke menu kotak masuk pesan. Di sebelah kiri laman kotak masuk pesan ada beberapa menu yang digunakan untuk berkirim pesan. Terdapat beberapa tab menu seperti To Inbox, kembali ke menu Inbox, Arsip, memasukkan pesan ke dalam arsip, dan Report Spam atau menandai dan melaporkan email yang mencurigakan atau tidak dikenal. Dan Delete, yaitu menghapus pesan dari daftar inbox. Dan masih banyak tab menu lainnya. Kanan baris
menunjukkan identitas pengirim pesan email. Lalu, tab menu reply untuk membalas pesan dan tambahan tab menu seperti reply yang artinya balasan pesan, forward mengirim email ke alamat lainnya, dan print untuk mencetak email ke dalam dokumen tertulis. Yang kelima adalah langkah membuat email baru. Saat berkorespondensi menggunakan email, kita akan dihadapkan cara membuat email baru. Jika email baru adalah balasan dari inbox, maka dapat menggunakan menu reply. Jika bukan, dapat menggunakan menu Compose. Setelah mengklik menu Compose, akan muncul kotak New Message dan ada beberapa ketentuan seperti to, CC, BCC, and subject. Selanjutnya, kita dapat mengetikkan email yang kita kirimkan. Jika ingin melampirkan file, ada pada folder dan harus tahu apa nama foldernya. Dan klik menu Attach File dan pilih file yang ingin dilampirkan. Lalu di-upload. Maka dapat kita simpulkan dari pembelajaran materi surat elektronik atau email, yaitu email merupakan sarana mengirim dan menerima surat melalui jaringan internet. Email juga memiliki kelebihan, yaitu dapat diakses dengan internet secara mudah dan dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja, karena lebih praktis dan cepat dibandingkan dengan surat melalui pos. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang saya ucapkan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.